Kumpul dulu sebelum masuk kita ke dalam ya. Kami dari Dinas Museum mengucapkan selamat datang ke Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bisa betah di NTB ya, karena bagaimanapun NTB itu merupakan salah satu primadona pariwisata dan satu-satunya di seluruh Indonesia, yaitu MotoGP hanya ada di daerah Nusa Tenggara Barat ya. Nah, kemudian belum lagi tempat-tempat wisata yang lain, mungkin ada program ke air awet muda, barangkali nanti bisa di sana cuci muka, bisa pulang langsung muda semua. Wah, mantap. Iya, di mana di Pulau Lombok didiami oleh suku Sasak, kemudian di Pulau Sumbawa ada dua, di mana Sumbawa bagian barat didiami oleh suku Samawa, di timurnya ada Dompu dan Bima disebut suku Mbojo atau disingkat Sasambo ya, Sasa Samawa Mbojo. Nah, dilihat dari latar belakang museum ini tidak mungkin bisa diberikan secara khusus nama khusus, karena di suku Sasa ini mempunyai tokoh karismat yang terkenal seperti Kerajaan Selat Parang. Kemudian di Sumbawa juga ada Sultan Khairuddin III. Kemudian di Bima ada namanya Sultan Muhammad Salahuddin, sehingga nama bandara di sana adalah Bandara Salahuddin. Nah, Bapak Ibu, mungkin hampir seluruh museum di Indonesia adalah museum provinsi ya. Ini dari Kalimantan Timur atau? Nah, mungkin nanti Bapak Ibu berkaitan dengan benda-benda etnografi itu, mungkin nanti ada yang berminat melihat kain yang terkenal di suku Sasak namanya kain Subanale ya. Di sini ada, tetapi museum tidak menjual ya, hanya untuk dipajangkan saja karena ini merupakan benda-benda yang sudah tua. Dan kalau ingin berbelanja bisa saja nanti join kepada pemandunya, lihat langsung di Desa Sukarare, Lombok Tengah, dan di Sade. Sedangkan di Lombok Timurnya ada di Desa Pringgisilon. Nah, kemudian di Sumbawa punya kain terkenal juga, itu namanya Krealang. Kemudian di Ya, harus gitu. Iya, betul. Berarti kalau tadi ngomong gitu berarti cinta museum. Oh, jelas, ya. jelas. Ya, mungkin kita mulai dari sini sedikit ya. Ini merupakan gambaran kesenian di daerah Nusa Tenggara Barat ini. Itu ditampilkan dari 3 etnik tadi. Ini khususnya dari suku Sasak. Di sini ada tarian gandrung, di Jawa juga iya. Kemudian kemudian di sini ada payah. Ya. Sumbawa itu tidak mengenal payah. Kenapa? Di sini ada waktu ada kaitan dengan penyebaran Islam. Iya, karena Islam masuk di Lombok abad 16 dibawa oleh Sunan Prapen dari Jawa. Bukti secara fisiknya ada masjid Bayan Bele di Lombok Utara, kemudian ada Al-Quran tulisan tangan di Kalamanti, dan ada sungguh masjid itu ada rumah. Yang itu Lombok Utara. Hitanan atau sunatan dari anak-anak dinaikkan lihat gambar di dalam. Tetapi dalam perkembangan bukan hanya itu, juga dalam rangka upacara perkawinan, juga dalam rangka upacara menyambut tamu agung ya, supaya kalian naik lebih ramai lagi. Kayak sesingaan di Sumbawa. Betul, kalau di Jawa. Jadi di bawahnya ada orang. Iya, ada orang gitu, itu. Jadi ya, nanti di dalam gambarnya lebih. Ya. Mari kita lanjut. Orang yang perutnya besar, Mas. Diskusi di sana. Oh gitu. Ya, ini hampir sama ya. Kalau di Tenggara, kepalanya kuda itu hampir sama dengan. Ya, memang kalau kita
budaya kita orang Indonesia kan ada kesamaan. Makanya itu mengapa ada kesamaan itu Lembus wana iya, namanya. itu tidak terlepas dari budaya terbuka. Bagaimana sudah Den? Sudah alhamdulillah. Nah, inilah Gunung Rinjani tadi yang sejalan. Jadi posisi gunung ini Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Tengah. Jadi kota Mataram di luar. Di luar. Nah, itu tadi masjid abad 16 Bayan. tadi, Bayan itu. Sini. Kemudian itu yang di gambarnya, Pak. Ya, anaknya. Dan itu Lingga dan Yoni tadi yang saya jelaskan itu tadi sudah itu ada negara yang ditemukan di Lombok maupun yang ditemukan di Pulau Sumbawa. Jadi kalau fungsi daripada negara itu karena ini pengaruh dari kebudayaan Donsong masuk ke Indonesia di mana fungsinya karena waktu sehingga tema besarnya pada waktu itu adalah Tambora menyapa dunia. Jadi di sini dulu masih zaman Belanda di sekitar Gunung Tambora ini daerah perkebunan kopi. Perkebunan kopi dan sampai sekarang dan yang daerahnya subur. Kemudian inilah keramik dari dinasti Qing yang hasil temuan gali oleh Balar Arkeolog Nasional di sekitar Gunung Tambora ini. Sebenarnya ada orang Cina dulu. Ya, kalau mengenai tentang keramik ini Bu, ya berarti nenek moyang kita pada masa lampau sudah berinteraksi dengan negara lain. Ya. Pertanyaannya kenapa keramik hadir di Indonesia dan banyak terdapat sekali di seluruh Indonesia ini? Keramik dulu itu terjadi dengan barter. Ya. Belum ada dengan mata uang atau uang. Nah, barter dan Indonesia juga terkenal dengan apa juga? Kita terkenal dengan hasil. Ya betul, nanti mau cekung gitu. Gimana Pak? Oh gitu. Kalau saya orang Flores. Saya dari Labuan Bajo. Kita Labuan Bajo jauh ya. Enggak, dekat. Jadi yang pulau gelap itu namanya pirik. Sampai ya dengan turunan yang sama dengan batu biasa berapi. kita Sama sepunya itu dari jadi yang di sebelahnya di belakang ini kan jalan. sebagian ada ini dari kalian sama ke Pulau Cahu. Sumpah, jadi tiga Ini tadi Tambora ini kah? Tambora itu. Nah, Ini tambang batu hijau. Nyumon. Tambang batu hijau. Mis langsung masuk ya mis itu. Is, ini pirit is. Ini yang batu mengandung emas namanya pirit. itu langsung ada emasnya tuh. Itu sih. Langsung jadi ya. Dia harus dianu. Iya di anu dulu kan Nah, ini hasilnya ini tiling ini limbah. Ini kalau masih diayak-ayak masih dapat. Bornit. Ini kita udah ini langsung disimpan. Salin aja.